Hai teman-teman semua, selamat sore waktu Norwegia dan selamat malam waktu Indonesia. Selamat datang juga di channel aku di Metal Channel. So guys, kali ini aku mau bikin video tentang hal-hal negatif dan positif musim dingin di Norwegia. Seperti yang kalian tahu, mungkin kalian banyak yang udah tahu ya, di Norwegia itu ada 4 musim, yaitu musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Nah, sebelum aku menjelaskan hal-hal positif dan hal-hal negatif di musim dingin, aku mau kasih tahu dulu nih guys. Musim dingin di Norwegia itu dimulai dari bulan Desember sampai bulan Maret. Sebenarnya sih bulan Maret itu udah mulai musim semi ya. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu, cuaca itu kadang suka berganti. Kadang kelihatannya bersinar, tapi kadang-kadang kelihatannya salju udah pergi gitu kan, salju udah menghilang, tiba-tiba muncul lagi. Nah, kalau musim semi itu dimulai dari bulan Maret sampai bulan Mei. Dan selanjutnya musim panas itu dimulai dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Dan musim gugur di Norwegia itu dimulai dari bulan September sampai November. Nah, sekarang aku mau jelasin ya, ini sesuai dari pengalaman aku selama aku tinggal di Norwegia. Jadi aku mau mulai dulu dari hal-hal negatifnya di musim dingin. Yang pertama adalah musim dingin di Norwegia itu lebih panjang dibanding musim lainnya, atau seperti musim panas, musim semi, dan musim gugur. Itu hal negatif yang pertama ya. Yang kedua, di musim dingin suhunya itu dingin banget sampai minus. Kalau di Norwegia Utara itu kadang-kadang sampai minus 8. Semakin ke utara semakin dingin, seperti di Finnmark itu lebih dingin dari di Lofoten. Dan kalau misalnya kita keluar sebentar itu tangan suka sakit merah-merah gitu guys. Jadi kalau aku berdiri di luar itu nggak tahan ya, karena kulitku itu kan kulit tangan aku kan nggak tebal gitu, tipis. Jadi tanganku itu paling sensitif sama dingin. Jadi yang kena duluan itu tangan gitu. Yang ketiga, di musim dingin itu saljunya suka datangnya itu berlebihan. Jadi sampai-sampai di luar rumah itu saljunya tebel banget dan pintu susah dibuka ya kalau udah tebel gitu di luar. Yang keempat, di musim dingin kalau kalian misalnya mengendarai mobil, kalau kalian nyetir mobil di sini pasti ada aja masalah ya yang datang ke mobil kalian. Jadi yang pertama itu contohnya seperti baterai mobil kalian itu bisa cepat habis karena itu musim dingin kan frozen ya, jadi energi baterai itu cepat habis gitu. Dan contoh lainnya, pintu mobil susah dibuka alias lengket ya karena frozen. Jadi itulah salah satu tantangannya kalau kalian mengendarai mobil atau nyetir mobil di Norwegia. Yang kelima, musim dingin di Norwegia itu gelap gulita. Jadi dimulai dari Desember itu matahari nggak terbit sama sekali. Meskipun di pagi hari itu kalian berangkat kerja itu gelap gulita. Ya paling nanti di bulan Februari matahari mulai muncul sedikit demi sedikit ya. Terus nanti lama-lama dia mulai tenggelamnya lebih ke sore gitu. Dan di musim dingin itu di Norwegia itu ya waktunya itu lebih lambat 1 jam dari musim panas. Kan kalau perbedaan waktu antara Norwegia dan Indonesia itu Norwegia itu lebih lambat 5 jam di musim panas. Nah kalau di musim dingin Norwegia itu lebih lambat 6 jam dibanding Indonesia gitu. Jadi itulah negatifnya ya. Jadi waktu itu terasa lebih lama kalau di musim dingin. Selanjutnya adalah musim dingin bisa bikin kita tiba-tiba sedih gitu, seperti yang aku bilang tadi ya, gelap gulita, dingin, gimana kita nggak merasa down gitu, merasa kayak sedih gitu. Apalagi kalau kita ada masalah gitu ya, itu pasti sedihnya malah makin sedih gitu bawaannya. Banyak orang mengalami yang namanya winter depression, itu merasa insecure. Aku masih ada nih guys hal negatifnya ya.
musim dingin di Norwegia itu bikin ngantuk, dan kita bisa kehilangan vitamin D karena kan matahari udah nggak muncul ya di musim dingin, jadi kita kehilangan vitamin D, which is vitamin D itu bisa membantu untuk kekebalan tubuh kita gitu. Jadi kalau di musim dingin itu kita harus makan vitamin gitu kalau bisa ya, makan buah-buahan, makan makanan yang mengandung vitamin D, protein gitu, vitamin C itu perlu untuk tubuh kita supaya kita tetap bisa kuat gitu, supaya bisa menjaga kekebalan tubuh kita. Dan di musim dingin itu kita kan karena gelap dan dingin, jadi kita tuh kebanyakan menghabiskan waktu itu di rumah gitu ya. Jadi kita bertengger di rumah guys, kecuali kalau kita kerja, itulah waktunya kita pergi keluar dan belanja gitu ke mall atau ke supermarket. Tapi kebanyakan sih kalau aku ya, sesuai pengalaman aku kebanyakan itu di rumah karena mager gitu ya, mau keluar itu dingin. Nah sekarang aku mau kasih tahu hal-hal positifnya nih di musim dingin. Ada juga guys hal-hal positifnya. Musim dingin itu menurut aku pemandangan di Norwegia itu terlihat lebih spesial, lebih bagus gitu ya, karena ditutupi salju dan kelihatannya itu spesial banget gitu, bagus lah gitu. Apalagi kalau ada cahaya sedikit gitu ya, jadi kelihatan bagus. Sedangkan saljunya itu sebenarnya udah memberikan cahaya gitu, karena putih gitu. Jadi gunung-gunung, kalau ada lautan gitu ya, kelihatannya kelihatan bagus banget, indah banget gitu. Dan itu yang membuat hati menjadi tenang gitu, menjadi happy gitu melihat pemandangan di Norwegia, especially di sini di Lofoten ya, itu terkenal banget, pemandangannya itu bener-bener epic banget gitu, spesial lah gitu ya. Yang kedua, hal positifnya adalah musim dingin di Norwegia itu nggak banyak turis. Jadi di sini tuh kalau musim panas itu turis itu di mana-mana guys, di jalanan di mana gitu ya. Yang ketiga, nggak ada lalat atau binatang-binatang seperti nyamuk itu nggak ada di musim dingin karena mereka takut dengan hawa dinginnya. Juga burung-burung di Norwegia tuh yang suka berisik gitu ya, itu juga nggak ada di musim dingin. Yang keempat, yang terakhir nih guys, di musim dingin itu kita tidurnya lebih nyenyak. Kalau menurut aku sih, menurut pengalaman aku, di musim dingin aku tidurnya lebih nyenyak karena dia dingin dan gelap ya. Gelap itu membuat kita jadi terlelap gitu. So guys, dari video ini kesimpulannya adalah musim dingin itu lebih banyak hal-hal negatifnya dibanding hal-hal positifnya. Jadi aku tuh lebih suka di musim panas dibanding musim dingin. Musim dingin itu bukan musim favorit aku. Oke guys, sampai di sini dulu video aku tentang hal-hal negatif dan hal-hal positif di musim dingin. Sampai jumpa di video berikutnya.